Baik, mohon izin Pak Ustadz Hanan, saya ingin bertanya seputar topik jodoh dan topik rezeki. Yang pertama saya ingin bertanya seputar topik jodoh ya Pak Ustadz ya. Sedikit cerita. Mas Fala umurnya berapa? Saya 27 tahun. Oke, udah waktunya bicara jodoh ya. Baik, sedikit cerita Pak Ustadz. Untuk sekarang ini kan saya sedang ikhtiar Pak Ustadz untuk mencari seorang pendamping hidup. Namun sampai saat ini masih belum terlihat juga Pak Ustadz hilalnya. Pertanyaan saya adalah, apakah jodoh termasuk takdir mu'alaq Pak Ustadz? Kalau jodoh kan sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz, tapi kenapa kita harus cari? Karena sedikit cerita, kalau saya ketemu orang yang saya suka itu grogi gitu, salting ke Pak Ustadz. Dan yang selanjutnya saya mohon izin untuk bertanya seputar rezeki. Alhamdulillah untuk mendapatkan rezeki saya bisa mendapatkan, yang pertama saya bekerja di suatu perusahaan, dan yang kedua saya mengambil pekerjaan freelance untuk bergabung di sektor blockchain dan web3 Pak Ustadz. Mungkin di sini rekan-rekan semua sudah tidak asing dengan istilahnya cryptocurrency, atau mungkin pernah dengar istilahnya Bitcoin. Jadi disclaimer dulu, this is not a financial advice. Okay, I know. So for example, let's say kita beli satu Bitcoin di harga 200 juta dengan tujuan untuk berinvestasi Pak Ustadz. Lalu kita menjual Bitcoin tersebut setelah mengalami kenaikan yang signifikan. Alhamdulillah, beberapa persen dari keuntungan tersebut kita cash out untuk membantu atau mensodakohkan ke saudara kita yang membutuhkan. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Saya pernah mengikuti kajian Pak Ustadz Hanan Attaqi kurang lebih di 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah membahas topik hukum riba dalam Islam. Yang mana saya masih ingat untuk isinya adalah, riba itu dilarang, tapi juga diperbolehkan. Riba itu boleh, namun yang nggak boleh itu riba dengan manusia. Sebagaimana ayatnya saya masih ingat sekali Pak Ustadz Hanan itu menyebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbi sodakot. Allah memusnahkan riba, tapi meribakan sedekah. Jadi saya mohon untuk petunjuk terkait hal tersebut Pak Ustadz. Dan kembali ke topik, to be honest, I strongly believe that the cryptocurrency would be the next frontier in the future Pak Ustadz. Oke, ngerti nggak? Ngerti nggak sama. So the next question is, bagaimana cara menyikapi perkembangan dunia teknologi digital yang sangat futuristik ini dibekali dengan syariat dan ajaran Islam yang berlaku Pak Ustadz. Oke, that's all. Thank you for the special occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Oke. Falah ya, pertanyaan pertama dulu ya, masalah mencari jodoh. Kalau emang jodoh itu emang udah ditulis takdirnya di sisi Allah, kenapa kita disuruh mengikhtiarkan atau mencari jodoh? Dan ini bukan hanya masalah jodoh, termasuk masalah rezeki. Kalau emang rezeki kita udah ditentukan, kenapa kita disuruh cari? Inilah titik kelirunya kita belajar takdir. Kita belajar takdir bukan untuk belajar ridho, tapi belajar nyerah. Padahal tadi saya mengatakan kalimatnya pasrah, bukan nyerah. Nyerah itu nggak ngapa-ngapain. Kalau pasrah itu memasrahkan itu kan memberikan kan. Apa yang kita berikan, kita pasrahkan hasilnya, bukan ikhtiarnya. Kalau kita tidak mau berikhtiar, namanya bukan berpasrah, tapi menyerah. Dan menyerah itu artinya berputus asa. Allah melarang kita berputus asa. Jadi tujuan, ini biar kita jelas kenapa kita belajar takdir atau iman kepada takdir. Tujuannya adalah biar kita ridho dengan masa lalu, biar kita pasrahkan masa depan kita hasilnya kepada Allah. Apapun hasilnya kita terima. Itu tujuan belajar takdir. Lalu bagaimana tentang masalah ikhtiar? Masalah ikhtiar itu masalah syariat.
Sedangkan masalah takdir tadi adalah masalah hakikat. Makanya Islam itu imbang antara syariat sama hakikat. Hakikat itu tentang beliefnya kita. Apa yang kita yakini, yang kita percayai, itu namanya hakikat. Pada hakikatnya, rumah kita, keluarga kita, aset kita, semuanya milik Allah. Itu hakikat. Sedangkan syariatnya memang atas nama kita di sertifikat juga. Orang yang terlalu si paling syariat ini apa? Dia ngerasa dialah pemilik semua yang ada dalam hidup dia tuh. Rumahnya, mobilnya, keluarganya, semuanya milik dia. Ini si paling syariat nih. Sehingga ketika ada yang diambil Allah dalam musibah, dia marah. Ya Allah, kenapa engkau ngambil hartaku, keluargaku, orang-orang yang aku sayangi? Padahal secara hubungan hablum minan nas, yaitu syariat, memang semua itu milik dia. Anak-anak dia, pasangan-pasangan dia, aset-aset dia. Tapi secara hakikat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan kembali lagi kepada Allah. Jadi yang diambil Allah itu punya siapa? Pertanyaannya secara hakikat, punya Allah. Kalau hubungannya dengan Allah. Kalau hubungannya dengan manusia, yang diambil orang lain itu punya siapa? Punya saya. Itulah analogi syariat dengan hakikat. Dalam konteks takdir, takdir itu tentang hakikat, tentang belief. Makanya nanti hubungannya dengan mental, dengan perasaan, dengan pikiran, bukan dengan ikhtiar. Dalam konteks syariah, kita emang disuruh ikhtiar untuk mencari rezeki, dan itu ibadahnya kita. Disuruh ikhtiar untuk mencari jodoh, dan itu ibadahnya kita. Apapun hasil ikhtiar kita, itulah hakikat takdir. Disitulah kita belajar berdamai. Jadi tidak boleh berdamai dengan takdir mengurangi ikhtiar. Berdamai dengan takdir membuat kita jadi malas. Berdamai dengan takdir membuat kita nggak ngapa-ngapain. Berarti kita hanya menjalani hakikat tapi melupakan syariat. Atau ikhtiar habis-habisan tapi nggak terima dengan hasilnya karena nggak sinkron dengan ikhtiarnya. Saya udah effort, harusnya kan hasilnya begini. Kenapa hasilnya begitu? Harusnya kan 90 tambah 6 nggak 100 ya? Apa ini teh? Kenapa 90 tambah 6 jadi 100? Kan ini nggak sinkron kan? Kenapa saya udah ikhtiar kayak gini hasilnya malah kayak gini doang? Kan nggak sinkron. Ini si paling syariah nih. Hasilnya kecewa, hasilnya marah, hasilnya terluka. Makanya nggak boleh kita terlalu tasyaddud ke sini atau tasayyub ke sini. Nggak boleh kita kayak cuman memilih syariat melupakan hakikat, memilih hakikat jadi nggak ngapa-ngapain secara syariat. Jadi mencari jodoh, mencari rezeki bagian dari kewajiban syariat kita, dan di situ ada kebaikan yang Allah sediakan. Makanya ada seorang sahabat bertanya ke Nabi kayak gini. Ini hadis riwayat Muslim ya, dengan derajat sahih. Ya Rasulullah, persis kayak pertanyaannya Falah. Perbuatan hari ini itu kan sesuai dengan takdir ya. Ya kata Nabi. Lalu kenapa kita harus berbuat amal soleh lagi? Kalau emang takdirnya demikian. Apa kata Nabi? Kata Nabi, berbuatlah kalian karena segala sesuatu dipermudah kepada apa yang diusahakannya. Tadi saya nggak sempat menyampaikan sih ada cara lain untuk merubah takdir selain doa. Ada 2 cara lagi, sebetulnya ada 3. Doa, husnuzon kepada Allah, dan yang ketiga ikhtiar. Kenapa ikhtiar? Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berikhtiar merubah keadaan mereka sendiri. Jadi kata Nabi, berbuatlah kalian, beramallah kalian, berikhtiarlah kalian, karena segala sesuatu dipermudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Artinya untuk ikhtiarnya. Jadi ini tentang bedanya bahasan takdir di ranah hakikat dengan bahasan ikhtiar di ranah syariat. Dua-duanya kebaikan. Kemudian yang kedua, tentang masalah ayat riba yang di Al-Baqarah itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Itu adalah pembahasan tentang bukan fikih riba. Itu bukan fikih riba. Itu hikmah tentang riba. Hikmah tentang riba, kebijaksanaan tentang riba, atau motivasi untuk meninggalkan riba. Kan kita suka riba. Kenapa suka riba? Karena riba secara bahasa artinya yang tumbuh, yang bertambah. Secara nilai angka dia bertambah, maka disebut dengan riba. Kan kita suka sesuatu yang bertambah. Kalau perlu perkalian, jangan pertambahan ya.
Yang agak kita malas itu pengurangan dan pembagian. Kita senangnya ya kalau nggak pertambahan ya perkalian dalam urusan finansial. Bertambah sekian, dikali sekian. Kita suka dengan konsep riba. Kita naruh uang 1 rupiah jadi 10 rupiah, 1000 rupiah jadi 10.000, 100 ribu rupiah jadi 1 juta. Kita suka dengan pertambahan itu. Kemudian gara-gara kita suka dengan pertambahan, kita pakailah transaksi pertambahan yang tidak fair, namanya riba. Maka Allah pun kemudian memberi kita alternatif atau gantinya, solusinya. Allah nggak mau melarang kita tapi nggak ada gantinya. Apa gantinya? Kalau emang kalian senang banget dengan riba, ada loh riba yang boleh. Ada loh riba yang pertambahannya lebih ekstrim daripada riba yang kalian lakukan. Apa itu? Sedekah. Sedekah itu, padahal saya udah mandi ya. Sedekah itu menambahkan harta. Sampai Nabi mengatakan, tidak demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Yang terjadi justru bertambah. Analogi bertambahnya apa? Seperti satu benih yang kemudian menjadi 7 tunas. 7 tunas itu kemudian menjadi 100 pohon. Maka satu benih tadi menjadi 700 pohon. Itu kan analogi Al-Quran tentang pertambahan sedekah kan? Dan itu dalam bahasa istilahnya riba. Tapi bukan riba kepada manusia, riba dengan Allah. Dan Allah itu gak akan terzalimi karena Allah maha kaya. Jadi siapapun di antara kalian yang suka banget dengan riba, Allah kasih solusinya. Mau riba? Sini riba sama aku, sedekah. Makanya bahasanya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Jadi jangan bilang bahwa sedekah itu riba yang haram, bukan. Ini riba secara bahasa. Karena arti riba adalah bertambah atau bertumbuh. Jadi kalau kalian pengen riba banget, tinggalkanlah riba dengan manusia. Karena itu zalim. Cobalah kalian ambil peluang riba dengan Allah. Apa riba dengan Allah? Di mana harta kalian bertumbuh dengan cara yang sangat signifikan. Caranya sedekah, sedekah. Itu maksud riba yang saya sebutkan. Sedangkan yang ketiga tentang teknologi. Islam itu adalah agama yang selalu menghargai ilmu pengetahuan, yang kemudian lahirlah produk ilmu pengetahuan itu namanya teknologi. Dan kita bisa menyaksikan seberapa penghargaannya Islam kepada ilmu pengetahuan pas masa jaya-jayanya Islam dulu, baik di Baghdad maupun di Andalusia atau bahkan di Istanbul. 3 kali kita pernah berjaya secara ilmu pengetahuan. Nomor 1 Andalusia dengan kerajaannya Bani Umayyahnya Abdurrahman Ad-Dakhil, versi yang kedua, karena Bani Umayyah itu ada 2 versi. Kemudian berjaya lagi di masa Abbasiyah dengan Harun ar-Rasyidnya Baghdad. Kemudian berjaya lagi di Ottoman atau Utsmaniyah dengan masanya Sultan Al-Qanuni. Waktu itu ada seorang arsitek ya di zaman Al-Qanuni itu namanya Mimar Sinan Pasha. Mimar Sinan Pasha jatuh cinta sama putrinya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, namanya Mihrima. Tapi ditolak cintanya sama Mihrima. Sehingga Mimar Sinan Pasha, seorang arsitek hebat di masanya, karena ditolak cintanya oleh Mihrima, dia bikin satu menara masjid yang bulan sabitnya itu akan yang bulan sabitnya itu akan bisa yang bulan sabitnya itu kan di atas menara itu ada bulan sabit tuh. Nanti di tanggal lahirnya Mihrima, pas ulang tahun Mihrima, di atas bulan sabit itu ada bintang. Setiap tahun di tanggal lahirnya Mihrima ada bintang di atas bulan sabit menaranya Mimar Sinan Pasha untuk mengenang cintanya kepada Mihrima. Ini menunjukkan bahwa ilmunya Mimar Sinan Pasha bukan hanya tentang bangunan, tapi juga astronomi. Bahkan juga tentang akustik. Karena Mimar Sinan Pasha orang pertama yang membuat sebuah bangunan yang dia itu Dolby Atmos surround. Saya pernah ada di masjid itu. Saya pernah ada di Masjid Sulaimaniyah itu, berada di tengah kubah masjid. Kemudian kita ngomong, bukan ngomong si teriak, gitu ya. Itu suaranya tuh surround gitu, langsung keliling kayak Dolby gitu kan. Dan itu nggak ada mic-nya.
Teknologi apa? Teknologi akustik. Cara Mimar Sinan Pasha membuat itu adalah dengan dia bawa alat musik. Ketika dia bangun masjid, dia ketok-ketok alat musik itu secara keliling. Dia coba apakah ada satu bagian dari ruangan itu yang menyerap suara atau memantulkan suara. Memantulkannya itu dia sinkron nggak dengan suara yang lain. Dia coba satu persatu. Sehingga ditanya sama Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Mimar, kamu ngapain di dalam masjid bawa alat-alat musik? Kata dia, saya sedang menguji akustik bangunan ini. Ini bukti-bukti betapa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi-teknologi yang baik untuk manusia. Teknologi yang bermanfaat untuk manusia, apalagi yang sifatnya ramah lingkungan, yang sifatnya sustain, berkelanjutan, bukan hanya yang sifatnya eksploitatif. Maka dengan bukti-bukti sejarah ini saya bisa menyimpulkan ilmu pengetahuan adalah salah satu di antara ibadah yang sangat besar nilainya di dalam Islam. Sehingga ilmu pengetahuan menjadi ayat pertama yang diturunkan kepada manusia. Iqra, bacalah. Dan teknologi hasil ataupun produk dari ilmu pengetahuan. Allahu a'lam, masih banyak lagi sejarah-sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Saya kembalikan lagi ke Kak Buni.